nggak enak dari sini ke sini gede sama. Kalau ini kan nggak nih, ngecil. Intinya mah kan nggak boleh ada kosong. Kosong dalam artian setelah jadi nanti seluruh daunnya itu utuh gitu. Tapi kalau dari segi kita ngelihat nih di daerah sini ini nggak boleh ada terlalu rapet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan main di tempatnya Bang Zo. Bang, ini mau nanya nih. Yuk, Kalau ini dipotong, ini ikut gedein kan? ada yang bilang anting itu dia bisa bengkak, tapi secara umum kalau judulnya dia dipotong, dia akan lambat nih. Ya, misalkan ya, ini ranting nih. Kalau misalkan dia udah dipotong, di ketiaknya kan akan tumbuh nih yang baru begini ya. Iya. Nah, ini nunggu gede dulu nih, nunggu ini gedenya seimbang sama ini baru ketarik. Secara umum tuh kayak gitu. Secara umum artinya nggak lihat jenis tanamannya, tapi ada yang bilang walaupun udah dipotong, ini tetap gerak dia ke samping, jadi tetap bengkak gitu loh. Tuh. Berarti ini awalnya ada batang ke atas ya? Ada. Nah, itu yang teman-teman kadang kurang paham ya. Maksudnya kurang paham gimana? Taunya pohon kita beli nih kayak gini langsung kita kawatin gitu kan, kawatin jadi, padahal enggak, dia ada tahapannya gitu loh. Kalau kita ngelihat pohon yang, mohon maaf nih, di sini kan nggak ada pohon yang udah jadi ya. Kalau pohon yang udah jadi itu kan dia batang tengah, terus dia ada ada cabang, terus ada terusannya kan gitu ya. Jadi badan nih jadi segitiga gitu kan, jadi segitiga. Nah, ini kalau kita ngelihat, ini kan aslinya dia lurus, ini kan bekas potongan kan gitu. Bekas potongan kemudian dia bercabang kiri kanan. Nah, salah satu kita jadiin cabang, salah satu jadi terusan, jadi badan lagi gitu loh. Lah ini programan saya, ini nanti yang jadi terusan badannya nih, ini udah jadi cabang. Nah, karena ini cabang, otomatis kita akan bilang ini anak cabangnya nih, anak cabang. Itulah kenapa kita potong lagi. Kenapa? Supaya nanti ada penirusan, supaya ada tahapan. Kalau yang asal rimbun itu dari ujung sini sampai ujung sini nggak ada tahapannya dia. Iya. Jadi ini aja udah dipakai, dikawatin semua. Makanya sebetulnya pengawatan pun ada tahapannya. Nggak dari ujung ke ujung kita kawatin, enggak gitu. Karena nanti pasti dibuang, pasti dipotong gitu loh. Nah, ini pakai tahapan. Ini kalau kita hitung, ini tahapan 1, ini tahapan 2. Nanti kalau ada lagi dari sini tahapan 3. Ini termasuk nih yang tahapan 3 nih, karena dari ini kan anakan nih. Ini tahapan 3 yang ini nanti nih. Ini terusannya nanti. Gitu. Jadi nanti ketika sudah jadi pohon, ini kan udah keras nih dia. Nggak akan goyang. Kalau temen saya bilang paling gampang kalau pohon asbun itu kalau kita goyang digoyang, karena memang strukturnya nggak kuat gitu loh. Nggak keker ya? Nggak keker gitu. Kan aja langsung ya? Betul. Jadi kalau secara prosesnya betul ya, pengawatan pun ada tahapannya, nggak bener-bener dari ujung ke ujung kita kawatin, enggak. Ini kan kalau udah keras begini nih, ini udah nggak perlu dikawat nih nanti. Iya. Yang kita kawat yang terusannya nanti gitu loh. Ini buat pegangannya doang gitu loh. Karena ini kan udah hampir nggak bisa digerakin nih. Iya. Itu. Makanya tadi kan saya bilang kan, pemula itu harus belajar yang namanya stek, yang namanya nyangkok, itu wajib. Kenapa? Karena ini kan tadinya aslinya ke atas nih tuh, tanaman aslinya lurus ya. Kita potong di sini. Ini kalau batangnya segede gini kita buang nih atasnya kan sayang. Otomatis kita harus cangkok supaya kita dapat bahan lagi. Gitu. Kalau yang segede gini sih ya nggak perlu lah ya. Cuman kadang sih walaupun nggak dicangkok, potongannya kita tanam. Kalau anting kan di stek air aja hidup. Gitu. Yang segini-gini nih nggak kita cangkok nih, kita potong aja. Ini juga termasuk yang segini-gini, potongannya direndam di air aja. Nggak 100% hidup, tapi kalau yang hidup kan lumayan, kita dapat bahan baru kan gitu. Iya, kalau nggak pakai tahapan, mohon maaf nih, sebetulnya selera, cuman hasilnya akan kurang bagus. Nggak usah munafik lah istilahnya ya, gitu. Tapi hak setiap orang, dia mau pakai tahapan ataupun enggak itu hak setiap orang. Cuma kalau kita jejerin, nggak usah munafik lah, pasti yang bagus itu yang pakai tahapan. Gitu. Iya benar.
modelnya. Ah. Makanya ini gue potong lebih dalam kan supaya ngambil badan ini gitu loh. Oh, Kalau ini diseimbangin aneh kayak iya gitu, badan aneh banget. iya benar. Tuh. Nah, ini kan salep kambium nih, udah kelihatan tuh mulai jalan ya kan. Ini juga udah mulai jalan. Kalau ntar udah nutup, kadang orang nggak ngeh kalau itu bekas potongan gitu loh. Dia bakalan nutup ya? Pasti nutup, dan memang karena kayunya itu adalah tulang, wajib untuk ditutup. Kalau dia gerowak lama-lama rapuh pohonnya. Iya. Gitu. Kayak ini nih, ini kan kecil nih. Ini sama ini kan gedean ini kan? Iya. Iya, karena dia duluan tumbuh seharusnya. Walaupun secara proses di belakangan nih otomatis nih. Gitu. Harusnya kan kalau mau gampang nih dibuang. Cuman kenapa dipakai? Karena ngisi kekosongan yang sebelah sini nanti gitu loh. Intinya mah kan nggak boleh ada kosong. Kosong dalam artian setelah jadi nanti seluruh daunnya itu utuh gitu. Tapi kalau dari segi kita ngelihat nih di daerah sini ini nggak boleh ada terlalu rapet karena nanti garis-garisnya nggak kelihatan. Ya dimensinya gitu loh. Jadi penuhnya di ujung bukan di sini. Kadang kan semua diinin nggak ada yang dikurangin nih, salah juga. Itu tetap harus ada pengurangan. Gampangnya gini, ini satu jadi dua, jadi dua, jadi dua gitu. Kita kayak MLM ya. MLM dia. Tuh. Memang teman-teman nih kadang nih yang di Facebook ya ada yang menolak pakem ya. Enggak, kita nggak mau ngikutin pakem, sebetulnya nggak ada masalah, itu kembali ke selera. Cuma pakem itu kan dibuat dengan alasan, bukan karena semena-mena nih orang-orang dulu, bukan. Mereka punya pengalaman lebih dulu, kemudian dibuatlah itu sebagai teori yang kita bilang pakem untuk memudahkan kita membuat pohon yang bagus gitu. Jadi kalau kita ngikutin cara itu, ya insya Allah pohonnya bagus. Kalau nggak ngikutin itu, ya terserah. Tapi balik lagi nanti kalau dibandingin nih yang ngikutin teori yang dengan baik sama suka-suka kita, jauh lah pasti. Udah paling gampang. Gampangnya pohon suka-suka masukinnya kontes. Sekarang masih yang menang kan gitu. Enggak, yang menang bendera merah aja paling enggak. Jadi kalau kita main bonsai, bagusnya belajar bener. Kalau belajar bener bikin salah gampang. Tapi kalau belajar salah nggak mungkin bisa bikin bener. Tuh. Salepnya. Kalau ini double nih, pakai yang oranye juga, terus diselepin yang pakai yang bening juga. Iya. Dan emang yang pakai yang bening-bening ini kan tanda kambium jalan nih bang. Harusnya nggak begini modelnya. Ini tanda kambium jalan, ini tanda kambium jalan. Bagus berarti. Kambium jalan tuh bagus. Kurang utuh gitu. Karena nggak bisa menumbuhkan berbagai macam emosi. Pernah orang marah, nangis gara-gara ngeliatin bonsai kan enggak. Tapi kalau di seni-seni lain kan itu bisa terjadi gitu. Tapi nilai ekonomisnya dia bagus, udah masuk skala industri. Maksudnya apa? Ya ini bisa ngasilin duit dari sini. Tapi kalau kita jualan puisi kan nggak bisa. Iya benar. Orang nggak bisa ngasilin duit dari puisi, jarang gitu loh. Tapi dari ini bisa. Jadi bagusnya gimana? Ya bagusnya ya ini jalanin juga, dia punya nilai seni memang. Tapi seni yang lain juga kalau bisa dijalanin juga supaya apa? Supaya seimbang, banyak